Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pasal 27 tentang upah karyawan yang istirahat, cuti, dan meninggalkan waktu waktu kerja. Tentu kita akan ulas tentang peraturan perusahaan. Oke, teman-teman juga mungkin pernah sakit ya, atau nggak pernah meninggalkan kerja, waktu kerja, atau nggak bisa masuk gitu ya. Ataupun teman-teman, pernah cuti gitu ya, cuti melahirkan ya, cuti haid mungkin bagi perempuan ya, terus lagi cuti, apa namanya, cuti karena memang ada hal lain contohnya adalah, apa namanya, ada yang meninggal dalam satu keluarga ataupun, cuti karena menikah, begitu ya kira-kira. Oke, kita bahas teman-teman semua. Nah, di sini pada prinsipnya karyawan berhak untuk memperoleh upah ya kan. Karyawan tentunya berhak memperoleh upah karena apa? Melakukan pekerjaannya, ya, melakukan pekerjaan, ya, karena melakukan pekerjaan. Oke. Ya iyalah ketika seseorang bekerja, mereka berhak mendapatkan upah, memperoleh upah. Karyawan tidak berhak memperoleh upah dalam hal karyawan tidak masuk kerja. Ya, tentu ketika seseorang itu tidak melakukan pekerjaannya, ya, tentunya, mereka tidak diwajibkan atau tidak diharuskan atau tidak tidak bisa memperoleh ya, upah ya, karena dia nggak bekerja gitu ya, atau karyawan tidak melakukan pekerjaan gitu ya. Di sini atau perusahaan tidak atau si karyawan tidak melakukan, pekerjaannya. Nah, keduanya karyawan berhak memperoleh upah dalam hal karyawan tidak masuk kerja atau karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan alasan. Nah, karyawan itu berhak memperoleh upah dalam hal karyawan tidak masuk kerja. Oke. Kenapa sih alasannya apa? Alasannya yang pertama, karyawan berhalangan. Jadi karyawan itu izin, izin gitu ya. Izin, ataupun ada koordinasi gitu ya, atau ada cuti gitu ya, dan seterusnya. Karyawan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Karyawan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Nah, karyawan berhak untuk memperoleh upah ya tentunya ketika karyawan itu melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Nah, dia nih misal dia dia tetap kerja tapi dia disuruh keluar keluar apa namanya, ngurusin atau enggak apa, dipindah ke lokasi kerja. Namun kan konsepnya kan dari tempat A ke tempat B itu misal jauh ya, dalam proses ya dia juga tetap mendapatkan, gaji atau, eee, apa namanya, mendapatkan upah gitu ya. Terus lagi di sini ada karyawan melakukan hak waktu istirahat kerjanya. Nah, ketika istirahat ya tetap aja dihitung masuk kerja gitu ya. Jadi kan karyawan menjalankan hak waktu istirahat kerja. Nah, karyawan ini 3 jenis ini tentunya, berhak memperoleh upah ya. Ya misalnya tadi karyawan berhalangan izin ya, karena memang mungkin tadi ada cuti-cutian ya, cuti karena mungkin melahirkan istrinya atau, si orang itu sakit gitu ya, karena ada izin di situ. Ada tertulis lah ya. Terus karyawan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, gitu ya. Terus lagi karyawan menjalankan hak waktu istirahat kerja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada dasarnya dari 3 ini karyawan tetap akan mendapatkan upah ketika konsepnya adalah, sistem, perusahaannya itu tidak menggunakan sistem, apa namanya, borongan biasanya seperti itu. Kalau borongan beda lagi, dia kerja dia dapat duit, kalau dia nggak kerja dia nggak dapat duit, kayak freelance ya kan. Tapi ini udah jadi karyawan di suatu perusahaan gitu ya. Misal dia itu, sakit ya, dia harus mendapatkan upahnya karena dia emang sakit gitu loh. Ya orang sakit masa kita kerjakan, pekerjakan nggak bisa gitu ya. Terus lagi apa lagi, apakah karyawan, berhalangan hadir karena ada orang tuanya yang sakit atau enggak yang keluarganya meninggal gitu ya. Keluarganya yang meninggal nih bukan bukan sakit ya, meninggal ataupun di dalam buku panduan kemarin-kemarin kita udah bahas deh ya, itu jadi acuannya gitu ya. Dan karyawan menjalankan waktu istirahat kerjanya ya. Dia meskipun istirahat dia tetap digaji gitu ya, misal di hari libur gitu ya, terus lagi apa, berlibur, nasional gitu ya, terus lagi di apa namanya tuh,
di waktu istirahatnya, istirahat kan berapa jam gitu ya, dan seterusnya. Nah, halangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dalam pasal ini meliputi karyawan sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dengan ketentuan. Nah, yang A-nya ini, ya tadi karyawan berhalangan. Misal 4 hari, 4 bulan pertama dibayar. Nah, misal gini, dia itu nggak bisa masuk nih berkepanjangan gitu ya, secara kontinu gitu ya. Sakitnya misal sakitnya, dia sakitnya udah berbulan udah lama lah ya, udah berbulan-bulan. Nah, maka apa yang harus dilakukan ya? Jadi dia pertama adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi full ya, dia dapat gaji 4 bulan pertama. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75%. Jadi ada 4 bulan hitungannya ya. 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi total keseluruhan ya, dia dibayarkan, totalnya 75% saja gitu ya, dikurangi 75%, ya. Untuk dia 75%, berarti untuk perusahaan sekitar 35%, atau 25% ya, sorry, gitu. Eee, apa namanya, terus lagi ke 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dia diberikan 50%-nya dari gaji yang kita atau yang dia miliki gitu ya. Karena dia nggak kerja, nggak masuk gitu ya. Nah, tahapan itu tentu suatu solusi kebijakan untuk apa? Untuk seseorang yang sakit. Misal sakitnya berat loh. Sakitnya misal lumpuh lah, belum bisa berjalan dengan baik, nggak belum masih proses yang panjang ya. Seperti ada suatu suatu kejadian ya di tempat saya bekerja. Dia tak dia, bertabrakan ya, atau enggak dia kecelakaan lah ya, nah sampai dia kakinya nggak bisa jalan gitu ya, atau enggak lama lah pengobatannya. Nah, saya nggak tahu tuh prosesnya, apakah dia dapat gaji secara terus-menerus ya dengan konsep seperti ini tadi, itu kembali kebijakan perusahaan biasanya. Nah, untuk bulan selanjutnya dibayar 25% ya dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja itu, berarti si orang sakit itu atau si orang berhalangan atau sakit berkepanjangan, konsepnya sakit ya, sakit itu nggak bisa masuk kerja karena sakit berkepanjangan, mereka akan mendapatkan 100% 4 bulan pertama, terus lagi 75% 4 bulan lagi, 4 bulan berikutnya gitu ya, terus 50%, 4 bulan berikutnya gitu ya, dan terakhir 25% gitu ya, dan setelah itu terserah, perusahaan mau apa kebijakannya seperti itu, ataukah memberikan pesangon atau di-PHK atau seperti apa. Seperti itu kira-kira. Yang penting pada pada dasarnya perusahaan sudah menjamin ya, memberikan suatu, kebijakannya gitu ya. Dengan luar biasa seperti itu. Karyawan perempuan yang mengalami sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pembayaran upahnya disesuaikan dengan jumlah dari menjalani sakit haidnya. Dibayar untuk paling lama 2 hari kan. Di sini luar biasa nih. Karyawan perempuan yang mengalami sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pembayaran upahnya disesuaikan dengan jumlah hari menjalani sakit haidnya, dibayar untuk paling lama 2 hari gitu ya. Oke, gitu ya, paham ya. Karyawan tidak masuk kerja karena apa? Pertama menikah dibayar dibayar untuk selama 3 hari. Ya, misal nih menikah dibayar tuh untuk selama 3 hari. Misal gini, dia menikah nih, dia cuti menikah. Ya selama 3 hari dia pasti dibayar oleh perusahaan gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu, ya konsepnya adalah nggak dibayar gitu ya. Menikah anaknya di bawah umur selama 2 hari gitu ya. Ini lebih kebijakan cutinya gitu ya. Anaknya dibayar selama 2 hari gitu. Ini dibayar, menghitankan anaknya dibayar untuk selama 2 hari, membatiskan anaknya dibayar untuk selama 2 hari, ini untuk Kristen biasanya. Membatiskan itu apa sih? Lupa, saya juga kurang paham juga itu. Nah, cuman teman-teman boleh lah cari ya, saya kurang paham juga tentang itu. Istri dan dari karyawan melahirkan ya, keguguran kandungan dibayar untuk selama 2 hari gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika seseorang ini menikah, dia dikasih waktu untuk cuti 3 hari ya, itu pun dibayar gitu ya, tidak dipotong gitu. Terus lagi menikah anaknya 2 hari, kalau diberikan libur gitu ya, diberikan cuti, menghitankan juga sama gitu ya, membatiskan juga sama, istri dari karyawan melahirkan juga sama 2 hari,
ya tetap mendapatkan, bayaran gitu. Suami istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu di karyawan meninggal dunia itu juga sama 2 hari. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka yang tadi, yang ini ya. Yang keenam, eee, apa namanya, huruf C ayat 3 pasal ini akan yang tinggal dalam satu rumah dengan karyawan meninggal dunia dibayar untuk selama 1 hari. Misalnya dalam satu rumah tuh ada yang meninggal gitu atau, eee, apa namanya, itu diberikan 1 kali cuti, 1 hari cuti dan itu pun dapat bayaran gitulah kira-kira ya. Oke, kegiatan lain di luar pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B tadi yang di atas ya. Pertama, karyawan menjalankan kewajiban terhadap negara tidak melebihi 1 tahun dan menghasilkan yang dan penghasilan yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya upah yang diterima karyawan. Perusahaan wajib membayar kekurangannya. Nah, ini luar biasa, saya sampaikan ini. Nah, jadi kegiatan di luar itu bukan hanya tadi kita mutasi keluar keluar perusahaannya gitu ya, kita juga diminta oleh negara gitu ya. Nah, misalnya di sini kewajiban menjalankan kewajiban terhadap negara tidak melebihi 1 tahun. Wah, bayangin kita cuti selama 1 tahun kurang lah ya. Dan penghasilan diberikan oleh negara kurang dari besarnya upah yang diterima karyawan. Ya, dan yang diberikan oleh negara pun gajinya nggak gede dengan di perusahaan itu gitu ya. Maka perusahaan wajib membayar kekurangannya. Misal gini, gajinya itu 10 juta di perusahaan, dia dibayar oleh negara untuk apa ya, kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Misal untuk kegiatan, apa ya bahasanya itu, misal untuk main bola gitu, jangan bola ya, oke jangan bola. Apa namanya, wajib militer gitu, wajib militer, koncat atau apalah ya gitu ya. Nah, eee, perusahaan itu wajib memberikan tuh. Nah, jadi gini konsepnya itu, misal dia dapat gaji dari Komcat itu cuman, Rp1.000.000 ya, perusahaan tadi kan gajinya 10 juta, perusahaan harus mesti memberikan dana 9 juta untuk si karyawan itu, gitu ya. Jadi kekurangannya diberikan. Atau hal lainnya, misalnya kita diundang oleh dinas-dinas gitu ya untuk menghadiri suatu kegiatan gitu ya, dan itu boleh juga gitu ya karena kan kita mewakili misal atau ada kegiatan lomba gitu ya, atau hal lainnya yang berhubungan dengan negara atau kemajuan daerah seperti itu kira-kira. Karyawan menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya, perusahaan wajib membayar upah karyawan sebesar upah yang bisa diterima oleh karyawan dengan ketentuan hanya sekali selama karyawan bekerja di perusahaan. Nih, karyawan menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Perusahaan wajib membayar upah karyawan sebesar upah yang bisa diterima oleh karyawan dengan ketentuan hanya sekali selama karyawan bekerja di perusahaan. Jadi ini hanya sekali ya. Menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya. Nah, contohnya apa? Contohnya umroh, gitu ya. Umroh boleh nggak sih karyawan menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya atau ibadah haji lah ya, jangan umroh lah. Perusahaan wajib membayar upah karyawan sebesar upah yang bisa diterima oleh karyawan dengan ketentuan hanya sekali selama karyawan bekerja di perusahaan. Nah, misal hanya penggajiannya sekali gitu loh, jadi nggak dan izinnya pun nggak berlarut-larut gitu. Misal 10 tahun, 10 bulan gitu ya, itu nggak bisa gitu ya. Cuman sekali aja mungkin biasanya karyawan itu atau enggak acara keagamaan itu apa ya, misal, eee, pergi haji lah ya. Nah, pergi haji itu paling seminggu gitu ya, 2 minggu atau sebulan yang paling lama. Nah, itu diberikan gaji tetap gitu ya. Nah, terus apalagi, ya ini tergantung kebijakannya gitu ya, kebijakan perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau saya buat seperti ini gitu ya. Terus lagi apa, dan hampir semuanya begini juga gitu. Nah, apa namanya apa namanya tuh, kalau kalau di ibadah juga sama ya, itu kalau di harian ya, kita juga sama atau enggak ibadah-ibadah lainnya, misal hari raya begitulah ya, mungkin teman-teman juga paham ya, hari raya di Indonesia kan banyak ya, ada Islam, ada Kristen, dan seterusnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu diberikan, upah juga gitu, bayar upah karyawan, ya tetap diberikan gaji meskipun dia nggak masuk gitu ya. Oke, karyawan melaksanakan tugas pendidikan, pelatihan dari perusahaan, perusahaan wajib membayar upah sebesar upah yang bisa diterima oleh karyawan. Nah, pengembangan ya,
tetap dia dapat gaji. Masa iya dikembangkan, disuruh sekolah, pendidikan gitu ya, tapi apa, tapi nggak dikasih gaji gitu, nggak dikasih duit ya gimana orang mati di tengah jalan gitu, kayak gitu ya. Waktu istirahat kerja yang berikutnya adalah tentang waktu istirahat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf C di atas tadi, meliputi istirahat mingguan. Perusahaan wajib membayar upah biasa diterima oleh karyawan ya. Jadi memang, setiap minggu kan kita libur tuh, itu tetap digaji gitu ya. Terus lagi cuti tahunan, perusahaan wajib membayar upah yang biasa diterima oleh karyawan. Misal cutinya, kan biasanya cuti tahunan tuh, cuti tahunan itu biasanya seminggu deh atau 14 hari dong kalau nggak salah tuh. Nah, selama 14 hari itu mereka tetap dibayar, tapi tetap cutinya itu enggak 14 hari full langsung, enggak. Jadi ada tahap-tahapan, misal di minggu atau di bulan ini kamu cutinya 3 hari gitu, di hari ini, gitu ya. Ada perusahaan yang ngatur. Karyawan perempuan yang melaksanakan hak istirahat karena melahirkan dan hak istirahat karena liburan ya, ataupun hal lainnya, perusahaan wajib membayar upah yang biasa diterima oleh karyawan, gitu ya. Jadi misal, ketika melahirkan gitu ya, dia cuti itu cuti melahirkan, nah tetap perusahaan memberikan gaji gitu ya, untuk menopang hidupnya gitu kan, begitu. Dan sebagai apa, perusahaan itu bukan apa, dijadikan sebagai atau enggak kita itu dijadikan budak, jangan seperti itu, atau enggak cuman seperti halnya saya masih ingat ucapan seseorang, jadi suatu perusahaan itu jangan, menganggap orang itu sebagai, apa namanya, pohon tebu, tahu tebu, teman-teman? Nah, pohon tebu itu kan hanya, apa namanya, dimakan manisnya aja, ya, diperas gitu kan, airnya diminum gitu ya, manis kan. Nah, hampasnya dibuang, nah jangan sampai seperti itu. Itu saja teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini tentang pasal 27 terkait dengan, eee, apa namanya, upah karyawan yang istirahat, cuti, dan meninggalkan waktu kerja. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade, diri kita. Terima kasih.